وجنت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada seseorang itu yang tampilannya lusuh, kotor, dekil. Artinya orang ini tampilannya benar-benar capek di dalam menjalankan roda kehidupan ini. Tapi dia masih tetap rajin berdoa. Berdoa seraya mengucapkan, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Gusti Allah, Gusti Pangeran. Ya. Kalau lihat dan tampilannya, doanya nggak pernah diterima oleh Allah. Kenapa? Tampilannya dekil, awut-awutan. Ya, mungkin nggak mampu beli sabun mandi, nggak mampu beli sarana pembersih diri, sampo, misalnya. Tampak jelas dekil. Berdoa, rajin berdoa. Tapi kenapa nggak pernah diterima? Lalu Rasul menguraikan alasannya, kenapa doa dia itu tidak bisa merubah keadaannya, tidak bisa berubah nasibnya. Kata Rasul, sementara wa mat'amu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Sementara yang dimakan dari hal yang haram, yang diminum dari hasil yang haram, yang dipakai menutup auratnya dari hal yang haram, maka mana mungkin akan diterima doanya oleh Allah. Jadi itu unsur yang menghambat doa kita. Bukan karena Allah ingkar janji atau Allah sedang kehabisan stok rahmatnya, tidak. Tapi kesalahan itu justru ada pada diri kita. Kekurangan itu ada pada diri kita. Maka kata Allah, fa anna yustajabulah. Bagaimana mungkin akan aku ijabahi doa yang seperti ini? Jadi tentang harta dari sumber yang halal itu mutlak diperlukan oleh seorang manusia muslimah dalam kehidupan ini. Demi suksesnya dia sebagai hamba Allah. Bayangkan saja kalau doa tertutup untuk diri kita, pintu keterkabulan doa itu, kemana kita akan memohon, kemana kita akan meminta, siapa yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan kita saat kita dihadang oleh problema kehidupan. Kemana kita akan berdoa, kemana kita akan memohon pertolongan, sementara pintu rahmat Allah telah tertutup untuk kita, karena kita memakan sesuatu yang tidak halal. Fa'anna yustajabulah. Maka bagaimana mungkin akan diijabahi oleh Allah? Jadi berlimpahnya harta bukan ukuran kebahagiaan kesuksesan. Paham Bapak ya? Berlimpahnya seseorang kan harta itu bukan ukuran kesuksesan seseorang. Begitu kalau kita melihat dengan kacamata Al-Quran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada Rasul di antara ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul, kata Allah, wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum
Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fid dunya. Wahai Rasulku Muhammad, aku ingatkan kepadamu, la tu'jibka, jangan membuat engkau merasa takjub, terheran-heran, terkesima saat melihat mereka, melihat harta mereka, rumah yang megah, halaman yang luas, mobil mewah terparkir di halaman rumah, rumah dengan fasilitasnya itu. La tu'jibka. Demikian pula wala auladuhum, dan anak-anak mereka, ya, yang lucu-lucu, yang bersih-bersih, ya, maaf kata baunya wangi. Sementara anak kita, maaf kata, seperti kucing kampung, ya. Ingusnya di mana, pakaiannya kurang terawat. Ini tidak Islami. Kita ini tuntunan agama kita mengajarkan harus memperhatikan kebersihan anak-anak kita. Itu tanggung jawab kita. Kita kadang-kadang kurang memperhatikan. Sementara agama kita menekankan tentang kebersihan itu. Satu-satunya agama yang mengatakan an-nadhafatu minal iman. Bahwa kebersihan itu bagian dari keimanan. Cermin keimanan kita itu adalah memperhatikan kebersihan. Satu lagi yang memplesetkan. Iya, maksudnya kebersihan batin. Kalau kebersihan zahir aja nggak sanggup, apalagi kebersihan batin. Itu logika umum begitu. Kalau yang zahir saja kita nggak sanggup membersihkannya, bagaimana dengan membersihkan yang batin? Yang zahir dulu, yang tampak dulu dibersihkan, baru yang batin. Kalau yang zahir aja nggak bisa, apalagi yang batin. Jadi jangan membuat engkau kagum, terkesima melihat anak-anak mereka. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha. Sungguhnya Allah menghendaki dengan itu semua mengadab mereka. Di dunia ini. Apa itu? Di mana letak adabnya? Ternyata ayat ini mengalami takdim dan takhir. Seseorang itu gak boleh menafsirkan Al-Quran kalau dia sebelum belajar ulumul Quran. Penceramah-penceramah mengutip ayat-ayat Al-Quran, menerjemahkan seenaknya. Iya. Itu. Fawajadaka dhalan fahada, itu Al-Quran mengatakan Rasul tadi awal dahulunya sesat. Ini kan kurang ajar lah, Mas. Nggak tahu maksud kan fawajadaka dhalan fahada itu apa, maksudnya apa? Nggak paham dia. Tiba-tiba dia menafsirkan seenaknya dia. Nah, ayat ini mengalami takdim dan takhir. Kalau kita artikan secara harfiah, maka akan jungkir balik artinya. Maka artinya apa? Sesungguhnya kami ingin mengadab mereka kelak di akhirat. Di dunia diberikan itu sebagai istidraj. Dan kelak di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Melahirkan anak-anak hanya untuk bersyirik kepada Allah, itu akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi jangan kau lihat lucunya, bahwa semakin banyak anak mereka, semakin besar tanggung jawabnya. Karena bersekian banyak dia memproduksi orang-orang musyrikin dan kafirin. Kelak di akhirat, di dunia
Jangan pernah engkau berdecak kagum, terkesima dengan tampilan mereka itu. Karena Allah akan berkehendak mengadab mereka kelak di akhirat. Di dunia mereka nikmati itu, di akhirat Allah akan jatuhkan sanksi untuk mereka. Jadi belum tentu materi itu sebagai tolak ukur barometer kenikmatan, kesuksesan. Kembali kepada firman Allah, wa ibadur rahman, adalah mereka-mereka yang telah diakui oleh Allah eksistensinya sebagai hamba Allah. Ini nggak mudah. Allah mengakui dirinya sebagai hamba Abdullah, itu nggak mudah. Semua ini sebagai makhluknya Allah, sebagai hambanya Allah, belum tentu. Banyak makhluk Allah yang menghambakan kepada iblis, kepada syaitan, menyembah berhala. Itu diakui oleh Allah sebagai hamba yang enggak, sebagai hambanya tidak, sebagai makhluknya iya. Nah, ini orang-orang ini yang sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Maka abdun itu menjadi peringkat tertinggi bagi seorang hamba. Saat seorang hamba diakui oleh Allah sebagai hamba Allah, itu peringkat yang tertinggi. Oleh karenanya, apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran adalah saat Allah undang Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebuah peristiwa yang enggak pernah dialami oleh siapapun dari kalangan para nabi dan para rasul. Yang kemudian kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra diabadikan oleh surat Isra, Mi'raj diabadikan oleh Allah dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna, dan seterusnya. Nah, saat Allah berbicara tentang Isra, Allah katakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah tidak mengatakan binabiyihi. Allah tidak pula mengatakan birasulihi. Tidak. Allah tidak mengatakan bihabibihi. Tapi justru Allah mengatakan bi'abdihi. Diakui oleh Allah Rasul kita Muhammad sebagai hambanya. Dan gelaran itu disematkan kapan? Saat Allah mengkaruniakan kepada nabinya tersebut sebuah anugerah yang belum pernah Allah berikan kepada jajaran para nabi dan para rasul, yaitu Isra dan Mi'raj. Di sini wa ibadur rahman, manusia-manusia yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian dikaitkan dengan sifat Allah yang Maha Rahman. Idhofah ini, keterkaitan ini, dikaitkan ini adalah merupakan tasyrif wa ta'zim, pengagungan dan pemuliaan untuk mereka-mereka itu. Nah, mereka itu disebutkan sekilas tentang akhlak mereka di dunia ini. Sekelumit tentang sifat mereka di dunia ini. Ciri-ciri khas ibadur rahman itu apa? Kata Allah, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah orang-orang yang saat berjalan di muka bumi ini, ya,
Jalannya itu adalah jalan yang hayyina, yang mencerminkan kerendahan hati. Kerendahan hati. Bukan orang yang berjalan layaknya dialah pemilik bumi ini. Iya. Membusungkan dada, mendongakkan wajah. Iya. Ekspresi kesombongan. Bukan itu. Hayyina. Berjalan itu dengan apa itu? Kerendahan hati. Menunjukkan orang ini rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Kalau rendah diri itu sesuatu yang tercemooh. Ini rendah hati. Bukan rendah diri. Artinya tawadhu. Asor. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Lalu kalau mereka itu diusik oleh orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh. Jahilun, orang-orang bodoh. Dengan mengucapkan kata-kata yang mereka tidak suka. Apa tanggapan mereka saat mereka diajak berbicara dengan orang-orang bodoh? Dengan mengucapkan kata-kata yang bodoh, mencerminkan kebodohan. Perkataan yang mereka tidak suka. Apakah direspon dengan kebodohan yang sama? Enggak. Hamba-hamba Allah yang terpuji itu, mereka mengatakan apa itu? Meresponnya dengan apa itu? Qalu salama. Mereka tidak menjawab, membalas dengan perkataan yang bodoh juga. Enggak. Qalu sidada. Mereka justru akan berkata dengan perkataan yang benar. Akan meresponnya dengan senyum. Bukan dengan marah-marah. Meresponnya dengan akhlak yang tinggi. Budi pekerti yang mulia. Yang mencerminkan perbedaan kelas. Bukan kita menurunkan kelas kita. Lalu apa itu? Mengimbangi kebodohan mereka dengan kebodohan yang lain. Tapi justru mengatakan yang benar. Apa ini? Apa yang Anda katakan? Perkataan apa ini? Ini perkataan amoral. Perkataan yang gak pantas diucapkan oleh muslim. Perkataan yang tidak mencerminkan keimanan. Ngomong apa sampean iki? Gak baik. Nah itu begitu responnya. Dan itu merupakan ciri khas hamba-hamba Allah yang mulia tadi itu. Yang sudah diakui eksistensinya oleh Allah sebagai hamba. Ternyata yang Allah sebut bukan ibadahnya. Yang Allah sebut bukan batuknya yang hitam. Bukan. Tetapi apa itu? Nilai-nilai akhlaknya. Bukan nilai-nilai ibadahnya. Paham ya? Hari ini banyak orang-orang yang fokus ibadah. Tapi ibadahnya tidak bisa merubah perangainya. Jadi di mana letak kesalahannya ini? Seyogyanya kalau orang itu sholatnya baik. Pasti pada saat yang sama akhlaknya baik. Dia sebagai makhluk sosial akan dapat menjadi makhluk yang baik di tengah-tengah bangsanya. Di tengah-tengah masyarakatnya. Di tengah-tengah manusia. Untuk menunjukkan ini loh orang kalau sholat begini akhlaknya. Hari ini kita lihat justru yang ada sebaliknya. Tampilannya seakan agamis. Tapi akhlaknya tidak agamis. Cenderung sak karepe dhewe. Sak maunya sendiri. Abai terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat dan seterusnya. Nah, ini ada yang salah. Maka
Allah puji mereka-mereka yang telah diakui eksistensinya sebagai hamba Allah itu. Dan Allah puji mereka dengan apa? Dengan nilai-nilai akhlaknya. Bukan ibadahnya. Ya. Karena tolak ukur barometer itu adalah akhlak. Jitu innama bu'ittu liudammima makarimal akhlak. Aku diutus. Itu sebenarnya fokusnya adalah apa? Menyempurnakan nilai-nilai akhlak nan mulia. Inilah yang dapat saya sampaikan kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua fi dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي